Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 941. Kamu tidak punya takdir, kamu beruntung, dan siapapun yang melihatnya akan sial. Kata Long Zaitian sambil makan. Kakak, kamu benar. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu punya masalah dengan Dr. Genius Bailey ini? Long Yuner menumbuk mangkuk nasi, menyiratkan sesuatu yang otentik. Tidak, aku hanya mengenalnya lebih baik. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kakak, apakah kamu sudah lama mengenalnya? Long Yuner sedikit penasaran, menilai dari sikap Long Zaitian terhadap Bailey Wukyu, keduanya tampaknya memiliki masa lalu yang tidak biasa. Kakakku bisa acuh tak acuh pada semua orang, tetapi ketika tidak menginginkan apapun, dia selalu menunjukkan bahwa dia memiliki cinta dan benci yang jelas. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Mungkin sudah 10 atau 20 tahun. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Selama itu, hampir bersamaan, Long Defu, Li Ping, Long Yuner, dan Gu Yunsan berkata serempak. Saat ini, Gu Yunsan juga berbicara. Meskipun aku belum pernah melihat Dr. Genius Bailey ini, dia sangat terkenal. Kamu sudah lama mengenalnya. Gu Yunsan sangat terkejut dan otentik. Dia berasal dari ibu kota kekaisaran. Zaitian, kamu tidak pernah memberitahu kami di mana dan bagaimana kamu hidup dalam 10 tahun terakhir. Jika kamu mengatakan itu sekarang, ibu ingin bertanya padamu. Kata Li Ping dengan ekspresi serius. Long Zaitian jelas berhenti ketika mendengar kata-kata itu, dia berpikir tentang bagaimana membicarakan masalah ini dengan Li Ping dan Long Defu. Awalnya, saya berada di ibu kota kekaisaran. Bailey Wukyu berasal dari ibu kota kekaisaran, jadi saya bertemu dengannya saat itu. Kemudian dia dan saya memasuki kamp militer. Di kamp militer, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di kamp militer. Ini untuk jangka waktu tertentu, saya dikawal ke Akademi Militer Asing untuk studi lebih lanjut. Adapun bagaimana saya melarikan diri dari orang-orang itu, saya tidak akan membicarakannya. Tidak ada yang bisa. Long Zaitian berkata dengan tenang. Long Defu dan yang lainnya juga saling memandang saat mendengar kata-kata itu. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, maka jangan katakan. Kami hanya ingin tahu, itu bukan masalah besar. Kamu sangat besar, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, kamu tahu sendiri, dan kami bisa tidak memaksamu melakukan apapun. Pada saat ini, Long Defu juga berkata, ayahmu benar. Jadi kamu sudah lama berada di kamp militer, tidak heran para pejabat di kota Linjiang sangat sopan kepadamu. Beberapa keraguan di hati Li Ping juga agak teratasi. Itu hanya beberapa mantan rekan dan rekan seperjuangan. Mereka mengatakan mereka sopan kepada saya, tetapi mereka tidak sopan, mereka hanya memiliki persahabatan yang dalam. Long Zaitian berkata dengan tenang. Sampai hari ini, dia masih tidak ingin anggota keluarganya tahu terlalu banyak. Lagi pula, ini belum waktunya. Semakin dia tahu, semakin banyak bahaya yang mungkin terjadi. Hei, kalian terlalu jauh. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan memperkenalkanku pada Dokter Ajaib Bailey? Long Yuner bertanya dengan gigih lagi. Yuner, bukankah Tuan Bailey menjadi profesor di sekolahmu? Mengapa, kamu bahkan tidak bisa melihatnya? Aku ingat bahwa Universitas Kedokteran Linjiang memperlakukan profesor tamu dengan sangat tinggi. Sejalan dengan itu, mereka juga meminta profesor tamu untuk memberikan 3 atau 4 kuliah setiap bulan. Nyatanya, profesor tamu Universitas Kedokteran Linjiang tidak berbeda dengan profesor biasa. Beberapa profesor tamu bahkan pergi ke sekolah untuk bekerja hampir setiap hari. Gu Qinglian berbicara. Oh, bagaimana mungkin Dr. Genius Bailey ini sama dengan profesor tamu lainnya? Dia hanya datang ke sekolah sekali, dan sudah hampir 2 bulan, dan dia belum datang lagi. Itu terlalu santai. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia berkata tanpa daya. Yah, ternyata begitu. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian hanya bisa berkata, pikirkanlah, mereka yang tidak punya apa-apa untuk diminta memang lebih banyak orang biasa. Jika kamu melihatnya, mari kita bicara lagi ketika kamu punya kesempatan. Long Zaitian memberi Long Yuner pernyataan umum,
Sebenarnya dia tidak benar-benar ingin melakukan ini, jadi dia hanya bisa dengan enggan setuju dulu. Tidak apa-apa, jika kamu punya kesempatan, kamu harus mengingatnya. Long Yuner mendengar kata-kata itu dan menjawab. Sebuah keluarga, harus makan selama hampir 1 jam, dan itu akan segera berakhir. Setelah makan, Long Zaitian kembali ke kamarnya. Apa yang ingin saya beli? Saya menulisnya di catatan dan menaruhnya di mobil Anda, jangan lupa. Saat ini, Gu Qinglian masuk dan berbicara dengan Long Zaitian. Oke, aku akan keluar sekarang. Long Zaitian menjawab. Ingatlah untuk kembali lebih awal, setelah jam 12, kamu bisa tidur di luar. Gu Qinglian melirik Long Zaitian dan berkata dengan marah. Oke, jangan khawatir. Melihat penampilan Gu Qinglian, Long Zaitian menahan diri dan mencubit wajah cantik Gu Qinglian sebelum berbalik dan keluar. Dia tiba di tempat parkir, masuk ke dalam mobil, dan melihat catatan yang dimasukkan Gu Qinglian ke dalam mobil di tempat yang mencolok. Dia memasukkan catatan itu ke dalam sakunya, dan menyalakan mobil. Dia tidak segera menyalakan mobil, tetapi mengeluarkan ponselnya, menemukan WeChat Lindsay, dan mengiriminya pesan. Di mana kita akan bertemu? Long Zaitian bertanya. Hampir seketika, Lindsay mengirim lokasi. Saudaraku, kamu bisa mengemudi di sini, aku akan menunggumu di sini. Kemudian, Lindsay mengirim pesan, dan Long Zaitian melihat informasi lokasi, sedikit terkejut. Pada larut malam ini, Lindsay benar-benar membuat janji di luar. Oke, aku akan datang nanti. Long Zaitian masih menjawab, lalu dia membuang telepon ke samping dan menyalakan mobil. Kota Linjiang terletak di selatan Kekaisaran Dacia, iklim subtropis tidak terlalu dingin bagi orang utara, bahkan jika itu adalah sebuah gua. Long Zaitian mengemudi sekitar setengah jam, dan mobilnya muncul di jembatan keempat jembatan Linjiang. Ada banyak kendaraan di kota Linjiang pada jam ini, tetapi jembatan keempat jembatan Linjiang bukanlah arteri lalu lintas tersibuk di kota Linjiang, juga bukan jalan utama kota Linjiang. Oleh karena itu, pada jam ini masih belum banyak kendaraan di jembatan keempat jembatan Linjiang, atau bahkan sangat sedikit, kecuali 1 atau 2 kendaraan yang sesekali melintas. Di jembatan, Long Zaitian melihat seorang wanita kurus dengan rambut hitam berdiri di tengah jembatan, menatap sungai dengan bingung. Long Zaitian mengemudikan mobil dan berhenti di sampingnya, dia jelas melihat Long Zaitian juga, jadi dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Long Zaitian dan membuka pintu kursi belakang mobil. Saudara laki-laki, Lindsay duduk dan berteriak. Mengapa kamu datang ke tempat ini sendirian? Malam ini sangat dingin, tanya Long Zaitian, dan saat dia berbicara, dia meluncur ke bawah jembatan. Bab 942. Mobil saya diparkir di tempat lain, dan saya ingin berjalan sendiri, jadi saya datang ke tempat ini. Lindsay menjawab dengan sedikit senyum setelah mendengar ini. Jarang bagimu untuk memiliki hati yang begitu santai. Long Zaitian tersenyum kecut. Kakak sampai di kolong jembatan, cari tempat parkir, parkir mobil, terus kita turun dari mobil jalan-jalan, ngobrol sambil jalan-jalan. Bisa. Saat Long Zaitian mendengar kata-kata itu adalah Tao. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Lindsay sedikit berbeda hari ini. Setelah mengemudikan mobil selama beberapa menit, dia turun dari jembatan keempat jembatan Linjiang dan menemukan tempat acak. Long Zaitian menemukan tempat dan menghentikan mobil. Ada beberapa lampu yang jarang di pinggir sungai, jauh sekali, rumah-rumah remang-remang di pinggir sungai bisa terlihat. Saat ini tidak banyak orang yang datang dan pergi, berdiri di tepi sungai, Anda bisa merasakan hembusan angin sore dari sungai yang membuat Anda merasa nyaman. Saya ingat di perbatasan selatan, setiap hari jam 6 sore, saya pergi berolahraga dengan saudara laki-laki saya. Setelah latihan, saya berjalan kembali menyusuri tepi sungai di depan barak, berjalan dengan kecepatan berjalan seperti itu. Di bawah tekanan dalam lingkungan yang begitu besar, hanya ada beberapa saat relaksasi. Menantikan permukaan sungai yang berkilauan, Lin berharap dengan sedikit emosi. Bertahun-tahun telah berlalu, dan saya sudah lama melupakan perasaan masa lalu. Sekarang jika saya diminta untuk menjalani kehidupan masa lalu lagi, saya khawatir saya tidak akan terbiasa. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum, maju 2 langkah, dan berkata dengan bengong. 6 tahun, bagaimana waktu berlalu? Jika bukan karena kejadian 5 tahun lalu,
kehidupan kakakku mungkin tidak seperti sekarang ini. Lin Si memandang Long Zaitian dan berkata dengan emosi. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi dalam hidup ini? Kita hanya bisa mengikuti arus dan mengikuti tren. Tidak peduli seberapa tidak wajar kemampuan seseorang, sulit baginya untuk mengubah beberapa hal. Ayo, ayo ngobrol sambil berjalan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memimpin dan berjalan menuju bagian bawah Linjiang. Apakah saudara laki-laki membuat langkah besar baru-baru ini? Lin Si bertanya ragu-ragu. Kekuatan yang saya miliki sekarang hanya dapat melakukan beberapa hal di lapangan di Provinsi Jiangnan. Kekuatan ini terlihat besar, tetapi bagian yang benar-benar dapat berperan sangat kecil. Yang saya butuhkan bukanlah jumlah tim orang yang banyak, tapi tim yang seperti pisau tajam. Untuk menempa pisau tajam, Anda tidak hanya perlu memolesnya dengan hati, tetapi juga harus membiarkannya membaptis darah. Ikuti saja trennya, dan pada saat yang sama waktu melatih mereka, singkirkan beberapa faktor yang tidak stabil di kota Linjiang dan bahkan kota Linjiang. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Kakak, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa memberitahuku. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Jika aku membutuhkannya, aku akan memberitahumu. Long Zaitian tidak menghindari apapun, tetapi terus terang. Ceritakan tentang aliansi pembunuh. Long Zaitian mengerutkan kening dan berkata pada Lin Si. Aliansi pembunuh saat ini dikendalikan oleh 3 orang, salah satunya adalah Suso Soktor, yang merupakan paman Rian Soktor, dan termasuk dalam organisasi pembunuh Hardka. Organisasi pembunuh Hardka adalah 3 teratas aliansi pembunuh saat ini. Salah satunya organisasi pembunuh, banyak pembunuhnya telah masuk 20 besar dalam daftar pembunuh. Selain itu, 2 master lain dari aliansi pembunuh berasal dari organisasi pembunuh Serigala Hantu dan organisasi pembunuh Childers. Di antaranya, anak pembunuh Sri Lanka organisasi saat ini adalah organisasi pembunuh paling kuat di aliansi pembunuh. Tanpa kecuali, 3 organisasi pembunuh teratas di aliansi assassin semuanya mengingini lemak dari Dacia kita. Sejak insiden 7 atau 8 tahun yang lalu, Sanavado selalu bersikap konservatif terhadap Dacia kita. Ini menimbulkan ketidakpuasan mereka. Oleh karena itu, apa yang terjadi sekarang, Sanavado benar-benar dikosongkan, dan bahkan langsung mengundurkan diri. Lin Si berbicara dengan fasih, sementara Long Zaitian sedikit mengangguk sambil mendengarkan. Apakah Anda memiliki informasi tentang 2 pengontrol lainnya? Long Zaitian bertanya. Ya, nanti, saya bisa mengirimkannya kepada Anda. Mereka bukan orang tak dikenal. Tidak sulit untuk menyelidiki informasi mereka. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menjawab. Aliansi Assassin, apa yang akan kamu lakukan? Ada kilatan dingin di mata Long Zaitian. Awalnya mereka membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih dari perjuangan internal, tetapi sekarang tampaknya kemajuan mereka lebih cepat dari yang kita duga. Mereka telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa dalam 2 bulan, mereka akan menerima tanpa batas dari Dacia. Menawarkan hadiah tidak lagi memisahkan Dacia dari seluruh dunia. Nada bicara Lin Si dingin dan asli. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, dia terutama menargetkan zona perang selatan dan kota Linjiang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, sasaran kritik publik adalah kota Linjiang, saudaramu. Mereka tidak tahu keberadaanmu, tapi mereka tahu Rian Soktuo meninggal di kota Linjiang, dan paman Rian Soktor, Suso Soktor, sendirian mempromosikan pembukaan pasar Daxia. Dia sendiri sangat ingin membalas dendam, dan Rian Soktor kematiannya menyebabkan keributan besar di aliansi Assassin. Sebagai akibatnya, kebencian kota Linjiang dari Assassin's Alliance menjadi lebih serius. Lin Si menenangkan diri dan melanjutkan. Setelah 2 atau 3 bulan, itu akan menjadi tahun baru Imlek. Mereka tidak ingin kita bersenang-senang. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Saudaraku, jangan khawatir, gerombolan ini memang lebih kuat dari rata-rata petarung di perbatasan selatan kita, tetapi dibandingkan dengan Dark Blade, mereka sangat tertinggal. Dalam beberapa bulan terakhir, orang-orang di bawah Pangeran Naga telah membunuh banyak orang tentara di negara tetangga. Ada beberapa anggota aliansi assassin, dan saya tidak berpikir mereka bisa berbuat apa-apa. Saudara ingin merayakan tahun baru,
hanya untuk memiliki tahun baru yang baik, tinggalkan saja masalah ini untuk saya. Ketika Lin Si mendengar ini, dia percaya diri. Bagaimana ini bisa berhasil? Karena mereka datang untukku, bagaimana aku bisa mundur? Setelah 2 atau 3 bulan, orang-orang di tanganku membutuhkan pengalaman khusus. Mereka menggunakan kota Linjiang sebagai tempat berburu, tetapi di tempat berburu ini, siapa pemburu dan siapa mangsanya mungkin tidak diketahui. Long Zaitian tersenyum ringan saat mendengar kata-kata itu. Aku mendengarkan kakakku. Ketika Lin Si mendengar ini, dia sangat hormat dan tulus. Apakah kamu tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran tahun ini? Long Zaitian bertanya. Saya tidak akan kembali. Saya hanya akan tinggal di kota Linjiang. Situasi di sini tidak terlalu baik. Saya harus waspada. Lin Si menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah. Setelah sekian lama, Long Zaitian mengeluarkan kata seperti itu. Sepertinya dia mengatakannya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Kapan kekuatan di tangan kakakku ini akan terbentuk, dan apa yang akan kakakku rencanakan setelah itu terbentuk? Tanya Lin Si. Bab 943. Tidak lebih dari setahun. Mengenai apa yang akan kulakukan, sudah kukatakan sejak lama. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata, keluarga di kota Linjiang ini pasti tahu sesuatu, tapi kenapa kakakku belum bertanya? Lin Si bertanya sedikit bingung. Ini belum waktunya. Namun, itu akan segera terjadi. Aku pasti akan menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan tenang. Sebenarnya, selama kakak laki-laki mengucapkan sepatah kata pun, banyak orang rela melewati api dan air untuk kakak laki-laki. Lin Si menenangkan diri, lalu berkata, tidak, aku akan mengurus urusanku sendiri. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Lin Si mendengar ini, dia tetap diam dan tidak berbicara. Sudah hampir waktunya, dan sudah waktunya bagiku untuk kembali. Long Zaitian melihat waktu dan berkata kepada Lin Si. Mobil saya tepat di depan, kakak. Mau memakai mobil saya? Tanya Lin Si. Aku akan kembali. Aku perlu membeli sesuatu yang lain. Kamu bisa pergi dulu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Yah, selamat tinggal, kakak. Mendengar ini, Lin Si berkata dengan senyum di wajahnya, dan kemudian berjalan ke depan. Long Zaitian melihat Lin Si pergi, sampai Lin Si menghilang dari matanya, dia bergerak. Dia melihat ke suatu tempat yang tidak jauh dari sungai dengan lampu terang, meskipun sisi sungai ini relatif sepi, tempat yang lebih jauh dari sungai masih sangat ramai. Ada pusat komersial besar yang terletak di sini, dan Long Zaitian pergi ke pusat komersial. Pusat komersial sebenarnya tidak jauh dari Long Zaitian, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 menit, dan tak lama kemudian, Long Zaitian memasuki kawasan ramai ini. Dia secara acak memilih supermarket besar dan masuk. Hanya saja ketika dia baru saja memasuki pintu, tiba-tiba ada hembusan angin yang harum, dan tubuh yang harum dan lembut langsung menabrak lengannya. Apa? Orang yang menabrak lengannya jelas seorang wanita, dan ketika wanita itu menabrak Long Zaitian, setetes dokumen yang dipegangnya jatuh. Permisi. Long Zaitian meminta maaf hampir secara naluriah. Hah? Kakak Long. Ketika wanita itu melihat penampilan Long Zaitian dengan jelas, dia sedikit terkejut. Itu kamu. Long Zaitian sedikit terkejut saat melihat wanita itu, siapa lagi wanita di depannya yang bisa menjadi Ling Qingsui. Kebetulan sekali aku bisa bertemu dengannya di sini. Kakak Long, bukankah kamu pergi ke kota Dongjiang? Ling Qingsui sedikit terkejut dan otentik, tetapi gerakannya juga sedikit tidak wajar, wajahnya yang cantik sedikit merah, dia selalu menjadi orang yang serius. Baru saja kembali hari ini. Long Zaitian berjongkok untuk membantunya mengambil dokumen di tanah, tetapi ada banyak dokumen, dan tidak mudah untuk mengambilnya dalam beberapa saat. Sungguh kebetulan aku baru saja pulang kerja, dan aku bertemu denganmu secara tidak terduga. Kakak Long, aku tidak perlu kamu mengambilnya. Aku akan melakukannya sendiri. Ling Qingsui berjongkok dan mulai mengambilnya sendiri. Tidak lama kemudian, dokumen yang berserakan akhirnya diambil dan diserahkan kepada Ling Qingsui. Terima kasih, Kakak Long. Ling Qingsui tertawa lagi saat mendengar kata-kata itu. Sama-sama. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu.
Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Hei, tunggu sebentar, Kakak Long, tunggu sebentar. Melihat Long Zaitian hendak pergi, Ling Qingsui berteriak dengan tergesa-gesa. Ada apa, Kakak Long? Lebih baik berjemur daripada memilih kencan. Mengapa kita tidak pergi minum, seperti kopi atau sesuatu? Ling Qingsui berdiri dengan anggun di depan Long Zaitian, sedikit pemalu dan otentik. Dia bukan tipe orang yang proaktif, dia bahkan tidak tahu apa artinya menjadi proaktif. Tumbuh begitu besar, dia tidak pernah mencoba mengundang anak laki-laki untuk makan malam atau minum kopi. Ini sudah larut malam, apakah kamu mau kopi? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam. Iya, benar-benar tidak enak dengan kopi di malam hari. Lalu kamu bisa minum sesuatu yang lain, minum anggur, atau ngemil tengah malam atau semacamnya. Sebenarnya, kebetulan aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Mendengar kata-kata Long Zaitian, wajah cantik Ling Qingsui semakin memerah. Kilasan inspirasi muncul di benaknya, dan dia dengan cepat menemukan alasan. Kau membutuhkanku untuk sesuatu. Long Zaitian berkedip, merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Ya, saya membuat janji dengan Anda sebelumnya. Anda lupa, Anda mengatakan Anda tidak berada di kota Linjiang. Saya kebetulan bertemu hari ini, dan memilih tanggal lebih buruk daripada menabraknya, bukan begitu? Ling Qingsui berkata lagi saat dia mendengar kata-kata itu. Oke, setelah melihat waktu, kata Long Zaitian. Kalau begitu ayo naik ke atas dan minum. Kita bisa melihat pemandangan sungai di lantai atas. Ngomong-ngomong, pusat komersial ini milik keluarga Ling kita. Bisnis utama keluarga Ling kita adalah retail, pusat perbelanjaan, departemen store, dan sebagainya. Ling Qingsui berjalan di samping Long Zaitian dan mulai berbicara. Entah kenapa, dia biasanya tidak banyak bicara, tapi sekarang dia mau tidak mau mengambil inisiatif untuk mencari topik. Tampaknya latar belakang keluarga-keluarga Ling Anda cukup dalam. Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Artinya, kakek juga telah mengumpulkan banyak kekayaan untuk keluarga kami selama bertahun-tahun. Kakek telah berbisnis sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak tertarik berkelahi di mal. Yang dia inginkan adalah keselamatan keluarganya dan keluarga. Kemakmuran keluarganya. Hidup. Ling Qingsui melanjutkan. Itu bagus, puas dan bahagia. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Saat berbicara, keduanya mencapai lantai atas pusat komersial Ling Qingsui menemukan tempat duduk dan memesan minuman. Bukankah kamu bilang ingin menemukanku? Apa sebenarnya itu? Setelah Long Zaitian duduk, dia bertanya. Jangan khawatir, ayo mengobrol sambil makan dan minum. Ling Qingsui tersipu cantik, dan berkata sambil sibuk. Sebenarnya saya suka air matang, tapi Miss Ling mengajak saya minum ini. Saya meminumnya, dan saya minum dengan sopan. Long Zaitian mengambil minuman di atas meja dan berkata kepada Ling Qingsui. Apa? Jadi, Kakak Long, jika kamu tidak suka ini, kamu tidak harus meminumnya, apapun etiketnya. Ling Qingsui jelas sedikit terkejut. Tidak apa-apa, aku tidak memilih. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Meski begitu, Ling Qingsui memesan segelas air matang untuk Long Zaitian. Perawatan Long Zaitian bisa dibilang sangat teliti. Ini membuat Long Zaitian merasa sedikit tidak nyaman, wanita yang memperlakukannya seperti ini, selain Gu Qinglian, adalah Ibu Xiaoxi. Setelah keduanya duduk, mereka masing-masing minum barangnya sendiri. Suasana di tempat kejadian agak canggung untuk sementara waktu. Ling Qingsui bukanlah orang yang pandai menemukan topik, dan Long Zaitian tidak merasa perlu untuk menemukan topik. Kakak Long, apakah kamu merasa akrab denganku? Setelah minum sebentar, wajah cantik Ling Qingsui sedikit memerah, matanya sedikit tidak menentu, dia tidak berani menatap Long Zaitian karena dia malu. Apakah kamu merasa akrab denganku? Mendengar kata-kata Ling Qingsui, Long Zaitian tidak langsung menjawab, tetapi bertanya balik. Dia ingat kata-kata Gu Qinglian sebelumnya, dan dia juga sedikit penasaran. Bab 944. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia terus mengangguk, seperti ayam mematuk nasi. Akrab? Tentu saja akrab. Ling Qingsui berkata dengan tergesa-gesa. Jika saya ingat dengan benar, kami bertemu untuk kedua kalinya. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Dia penasaran, dari mana datangnya keakraban ini? Apakah dianggap akrab jika kita baru bertemu dua kali? Sebenarnya, ini harus menjadi pertemuan keempat.
Ling Qingsui menenangkan diri dan berbicara dengan agak terkendali. Keempat kalinya, Long Zaitian tertegun. Enhem. Ling Qingsui mengangguk lagi, seperti ayam yang mematuk nasi. Aku ingat, aku tidak pernah bertemu dengan Nona Ling sebelumnya, kan? Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Selain berada di rumahku, dan kali ini, ada waktu lain di sisi Zuyun. Kamu mungkin tidak memperhatikanku, tapi aku memperhatikanmu. Nyatanya, takdir sangat aneh. Situasi hari itu, dan hari ini itu sama. Ling Qingsui mengenang, dengan tegas berkata. Lalu sekali lagi, Long Zaitian bertanya, Anda benar-benar lupa tentang saya. Ling Qingsui menatap Long Zaitian, mengedipkan matanya, dan berkata dengan sedikit kebencian. Melupakanmu. Long Zaitian bahkan lebih bingung. Mungkin kamu tidak memperhatikanku lagi, aku sangat tidak mencolok di matamu. Kata Ling Qingsui sedikit frustrasi. Nona Ling, saya benar-benar tidak ingat. Long Zaitian berkata dengan nada meminta maaf. Tapi, ya, aku benar-benar tidak mencolok saat itu. Wajar jika kamu tidak memperhatikanku. Ling Qingsui berpikir sejenak, lalu berkata. Nona Ling, kapan kita bertemu? Dulu sekali. Long Zaitian bertanya lagi. Ya, sudah lama sekali. Ling Qingsui mengangguk, berbicara seperti ayam yang mematuk nasi. Berapa lama? Long Zaitian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seharusnya 10 tahun yang lalu, 8 atau 9 tahun yang lalu, pokoknya, hampir sama. Ling Qingsui berkedip dan berkata. 10 tahun yang lalu, di mana? Long Zaitian menjadi semakin penasaran dan bertanya. Afrika. Ling Qingsui menjawab. Ini tidak mungkin. Long Zaitian segera mengatakan bahwa ingatannya tentang 10 tahun yang lalu sudah sangat kabur. Memang benar dia berada di luar negeri untuk sementara waktu, tetapi dia hampir menyangkal pernyataan Ling Qingsui tanpa berpikir. Tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan wajah aslinya di luar. Jadi Ling Qingsui tidak mungkin mengetahui wajah aslinya, jadi dia mengatakan itu tidak mungkin tanpa berpikir. Bagaimana tidak mungkin? Meskipun kamu memakai topeng pada saat itu, aku yakin itu kamu, itu pasti kamu. Dalam 10 tahun, penampilan seseorang akan berubah, tetapi temperamennya tidak akan berubah. Punggungmu akan tidak berubah, dan profil Anda tidak akan berubah. Tidak ada yang berubah. Ling Qingsui berkata dengan sangat yakin. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian diam-diam terkejut, apakah ini baik-baik saja? Kamu mungkin salah mengidentifikasi orang. Jika orang yang kamu kenal memakai topeng, dan kamu tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku adalah dia? Long Zaitian tersenyum kecut. Aku tidak tahu bagaimana memastikannya, tapi aku bisa yakin. Ling Qingsui berkata dengan sangat yakin. Dalam situasi apa Anda mengalaminya? Long Zaitian bertanya. Selama kerusuhan, saya baru berusia 15 atau 16 tahun saat itu. Tetapi saya juga pergi bersama kelompok itu sebagai anggota tim inspeksi proyek keluarga Afrika. Ada juga banyak pengusaha dari kota Linjiang yang ikut dengan mereka. Mereka mungkin tidak mengingatmu tapi aku mengingatmu. Ling Qingsui menatap Long Zaitian dengan mata panas, membuat Long Zaitian merasa sedikit malu dan berkata dengan jujur. Ini, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Mungkin dia tidak memperhatikan Ling Qingsui saat itu, tapi Ling Qingsui memang bertemu dengannya saat itu. Mendengar kata-kata Ling Qingsui, dia sudah yakin. Apakah kamu ingin menyangkalnya dan terus menyembunyikannya? Ling Qingsui mengedipkan matanya yang indah dan bertanya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian terdiam, dia benar-benar ingin menyembunyikannya, tapi sepertinya dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku tahu tidak nyaman bagimu untuk mengungkapkan hal-hal itu, tetapi kamu hanya perlu mengakuinya. Ling Qingsui menyesap minumannya dan berkata pada Long Zaitian. Mengapa? Long Zaitian tertegun. Karena selama kamu mengakuinya, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal-hal ini. Aku akan membiarkan hal-hal ini membusuk di perutku, dan membiarkan hal-hal ini menjadi rahasia di antara kita. Ling Qingsui menatap Long Zaitian dengan penuh harap. Yah, 10 tahun yang lalu, aku pergi ke Afrika. Long Zaitian tersenyum kecut. Dan, aku tahu kamu bukan orang biasa. Kamu sangat kuat, orang yang paling kuat di dunia. Ling Qingsui menatap Long Zaitian dan berbicara dengan penuh kasih sayang. Di mana? Saya hanya orang biasa, sama seperti orang lain, makan kembang api, bekerja, menikah,
punya anak, dan bekerja keras untuk makan 3 kali sehari. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, ini juga bagian yang paling membingungkan bagiku. Ling Qingsui tiba-tiba mengerutkan bibirnya, dan berkata, membingungkan. Long Zaitian bertanya, hah? Kenapa kamu pergi ke keluarga Gu? Bagaimana keluarga Gu bisa dibandingkan dengan keluarga Ling kita? Aku sudah menyelidiki segalanya tentangmu. Ling Qingsui mengatupkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit kebencian. Hehe, apa yang kamu selidiki? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba merasa sedikit lucu. Ling Qingsui benar-benar menyelidikinya. Adalah normal untuk mengatakan bahwa Ling Jianghe menyelidikinya. 5 tahun yang lalu, Anda kembali ke kota Linjiang, dan kemudian bergabung dengan keluarga Gu. Mereka memperlakukan Anda dengan sangat buruk, dan membuat Anda menderita banyak keluhan dan penghinaan. Tahun-tahun ini, Anda memiliki kehidupan yang sangat buruk. Gu Qinglian sama sekali tidak menyukaimu, dan sama sekali tidak memiliki perasaan terhadapmu. Ketika Ling Qingsui mendengar kata-kata itu, dia menjelaskan dengan detail. Ada yang lain. Long Zaitian bertanya, kamu harus pergi sekarang. Apakah kamu tahu itu? Kamu adalah pahlawan di hatiku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatmu menderita seperti itu. Ling Qingsui menggigit bibir merahnya dan berkata dengan tegas. Sebenarnya, hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Banyak hal terjadi 5 tahun lalu. Dalam 5 tahun terakhir, saya benar-benar mengalami masa-masa sulit di keluarga Gu, tetapi semuanya telah berubah menjadi lebih baik sekarang. Lalu, hubungan antara saya dan King Lian simpul di hati saya juga telah dilepaskan, dan justru karena saya telah mengalami banyak hal maka semua yang saya miliki sekarang sangat berharga. Long Zaitian berhenti sejenak sebelum berbicara. Kamu bohong, sama sekali tidak seperti itu. Kamu tidak perlu takut. Setelah kamu meninggalkan keluarga Gu, datanglah ke keluarga Ling kami, dan keluarga Ling kami akan mendukungmu. Ling Qingsui menolak untuk mempercayainya. Sebenarnya, aku bukan pahlawan dalam pikiranmu. Aku juga takut. Aku hanya orang yang sangat biasa. Ini mungkin sangat berbeda dengan bayanganku yang tinggi dalam pikiranmu. Jadi, aku mungkin mengecewakanmu. Long Zaitian sedikit tidak berdaya, dia hanya bisa menjelaskan kata demi kata. Setiap orang memiliki waktu ketika mereka harus melakukannya, dan kamu tahu bahwa kamu harus melakukannya. Ketika Ling Qingsui mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dengan keras lagi, dan terus menolak untuk mempercayainya. Bab 945. Setelah mendengar kata-kata Ling Qingsui, Long Zaitian hanya bisa tersenyum kecut, dia tidak tahu lagi bagaimana menjelaskannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti lain dari kata-kata Ling Qingsui? Karena dia bisa mengerti, dia ingin menjelaskan dengan putus asa. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama, tetapi Ling Qingsui berbicara. Sebenarnya, tidak peduli orang macam apa kamu adalah orang yang sangat baik di hatiku. Ling Qingsui memandang Long Zaitian dengan lembut, sangat percaya diri. Pria baik adalah kata kutukan. Long Zaitian tersenyum kecut. Tidak, orang baik adalah orang baik, bukan kata kutukan. Ling Qingsui menggigit bibirnya dan dengan paksa menjelaskan bahwa dia terlihat seperti gadis kecil yang keras kepala, berusaha mati-matian untuk meyakinkan orang lain, tetapi dia takut dia tidak akan bisa meyakinkan dirinya sendiri. Yah, sudah larut, aku punya hal lain yang harus dilakukan, aku akan pergi. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menyesap minuman di atas meja dan memaksakan senyum. Setelah berbicara, dia berdiri dan ingin pergi. Ling Qingsui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia tidak pergi begitu cepat seperti Long Zaitian, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan untuk mempertahankan Long Zaitian. Namun, Long Zaitian tiba-tiba berhenti. Ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak ingin orang lain menebak identitasku. Long Zaitian memandang Ling Qingsui dan berkata dengan serius. Setelah selesai berbicara, dia sedikit tersenyum dan pergi, meninggalkan Ling Qingsui dengan sedikit perubahan dari punggungnya. Mendengar ini, wajah Ling Qingsui sedikit membeku, dan dia sangat gembira, hidungnya tiba-tiba terasa sedikit sakit, dan rongga matanya tiba-tiba memerah. Dia akhirnya mengakui bahwa dia adalah anak laki-laki saat itu.
Meskipun dia selalu sangat yakin di dalam hatinya bahwa Long Zhaitian adalah pemuda saat itu, tetapi pada saat ini, Long Zhaitian mengakuinya secara pribadi, baginya, itu memiliki arti yang berbeda. Makna semacam ini tak terlukiskan. Setelah sekian lama, dia akhirnya kembali dari keadaan trans. Pelayan, bayar tagihannya. Ling Qingsui melambai ke pelayan, dan pelayan datang. Setelah pergi dari lantai atas, Long Zhaitian pergi ke bagian bawah pusat perbelanjaan dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, yang diminta oleh Gu Qinglian untuk dibeli. Setelah sekitar 20 menit berbelanja di supermarket, Long Zhaitian akhirnya membeli semua barang yang tersisa. Pada saat itulah panggilan telepon Gu Qinglian datang. Hei, suami, kapan kamu akan kembali? Apakah kamu sudah membeli semuanya? Di ujung lain telepon, suara menyenangkan Gu Qinglian datang. Aku baru saja membeli semuanya, dan aku akan kembali. Long Zhaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kalau begitu cepat kembali, ini sudah sangat larut. Gu Qinglian berkata di telepon. Yah, segera. Long Zhaitian hanya tersenyum. Kalau begitu cepatlah, aku akan menutup telepon dulu. Di ujung lain telepon, Gu Qinglian berkata, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Long Zhaitian, Gu Qinglian menutup telepon. Di luar pusat komersial, Ling Qingsui juga turun dari lantai atas, memegang setumpuk dokumen di tangannya, dan berjalan ke pinggir jalan. Dia berhenti sebentar, dan melihat tidak ada mobil di jalan, jadi dia menyeberang jalan dan berjalan di sepanjang sungai, jalan trotoar. Tidak banyak orang di trotoar tepi sungai pada jam seperti ini, tapi lampunya masih sangat terang. Mobilnya tidak ada di sini, jadi dia harus berjalan kaki beberapa menit. Namun, setelah dia berjalan beberapa saat, lampu di belakangnya tiba-tiba menjadi terang, dan sebuah mobil mewah sedang melaju. Ketika mobil mewah itu mendekati Ling Qingsui, mobil itu berhenti perlahan. Ling Qingsui juga berhenti, jendela mobil diturunkan, dan seorang pria menjulurkan kepalanya keluar jendela. Qingsui, masuk ke dalam mobil. Aku baru saja pergi ke perusahaanmu. Penjaga keamanan mengatakan bahwa kamu sedang libur, jadi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku akan menjemputmu setelah mendapatkan libur kerja? Kenapa kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ling Qingsui tidak asing dengan orang-orang di dalam mobil ini, siapa lagi orang ini jika bukan Sangguan Bowen? Sangguan Bowen, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak membutuhkanmu untuk mengambilnya? Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia sedikit mengernyit, dan berbicara dengan tidak sabar. Kamu meninggalkan pekerjaan begitu larut, dan kamu meninggalkan pekerjaan sendirian, bagaimana aku bisa yakin? Di dunia ini, ada semua orang. Sangguan Bowen masih tersenyum dengan tulus. Kamu pergi, aku tidak perlu kamu menjemputku, mobilku ada di depan. Ling Qingsui berkata lagi, dan setelah dia selesai berbicara, dia terus bergerak maju. Melihat ini, Sangguan Bowen segera keluar dari mobil dan mengejar Ling Qingsui. Qingsui, kalau begitu aku akan membantumu membawa barang-barangmu, dan aku akan menyetir untukmu. Tidak, tolong jangan ikuti aku, terima kasih. Seperti yang dikatakan Ling Qingsui, dia mengibaskan tangan Sangguan Bowen yang terulur. Qingsui, kamu. Sangguan Bowen berdiri di tempatnya. Sangguan Bowen, aku tidak menyukaimu, aku sudah membuatnya sangat jelas. Aku tidak menyukaimu, jadi aku tidak akan menerima kebaikan apapun darimu. Ini juga prinsip dasar dan garis bawahku sebagai manusia. Tolong jangan ganggu aku, pergi. Ling Qingsui berdiri diam, menatap langsung ke arah Sangguan Bowen, dan berkata dengan sangat serius. Setelah selesai berbicara, Ling Qingsui berjalan maju lagi. Qingsui, Sangguan Bowen berjalan dengan cepat, dan segera meraih lengan Ling Qingsui. Lepaskan. Ling Qingsui berkata dengan dingin. Qingsui, kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Apa yang salah denganku, katakan padaku. Kipa yang salah denganku, apa yang tidak kamu sukai tentangku, aku bisa mengubahnya. Sangguan Bowen berkata dengan memohon. Sangguan Bowen, aku bisa mengubah apa yang kamu suka tentangku. Tolong, aku tidak cocok, sungguh. Ling Qingsui berkata dengan dingin saat mendengar ini. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu tidak berperasaan? Sangguan Bowen bertanya dengan mata merah. Lepaskan. Ling Qingsui berkata dengan dingin, dia berjuang keras dan akhirnya melepaskan diri. Pada saat ini,
dia juga merasa ada yang tidak beres dengan keadaan Sangguan Bowen, jadi dia ingin segera pergi. Ling Qingsui. Sangguan Bowen menggeram pelan. Tapi Ling Qingsui mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Pada saat ini, wajah Sangguan Bowen tiba-tiba berubah sedikit kaku, dan dia bergegas menuju Ling Qingsui, meraih bahu Ling Qingsui. Ling Qingsui terkejut dan merasakan sakit di bahunya. Sangguan Bowen, kamu gila, apa yang kamu lakukan? Ling Qingsui melepaskan diri dari Sangguan Bowen dan mundur lagi dan lagi. Tetapi karena gugup, dia tiba-tiba terkilir saat mengenakan sepatu hak tinggi, dan jatuh ke tanah. Ling Qingsui, kamu memaksaku. Kakek benar, melon yang kamu pelintir tidak manis, tapi memuaskan dahagamu. Aku tidak peduli apakah kamu manis atau tidak. Aku hanya ingin memelintirmu, selama kamu buka tutupnya, dan aku akan bahagia. Mata Sangguan Bowen penuh kekerasan, dengan ekspresi gila. Sangguan Bowen, jangan datang ke sini. Jangan memikirkan dirimu sendiri, tapi pikirkan juga tentang kakekmu dan keluarga Sangguan. Melihat situasi ini, Ling Qingsui sangat panik. Hahaha, omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku tidak terlalu peduli. Ling Qingsui, hari ini, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku masih ingin mendapatkan orang-orangmu. Apakah kamu tahu betapa aku suka dan cinta kamu? Karena aku tidak bisa memilikimu selamanya, maka aku bersedia menggunakan penjara seumur hidup sebagai ganti bayangan seumur hidupmu. Sangguan Bowen tertawa terbahak-bahak, wajahnya ganas, dia melepas mantelnya, melonggarkan dasinya, dan bergegas menuju Ling Qingsui. Bab 946. Setelah melemparkan dirinya ke Ling Qingsui, mulut Sangguan Bowen terus menjelajah seperti leher Ling Qingsui. Tangannya mati-matian menarik pakaian Ling Qingsui. Ling Qingsui mati-matian melindunginya, tetapi bahunya yang seputih salju masih terlihat di udara. Pergi, pergi, pergi. Ling Qingsui berjuang mati-matian, mencoba mendorong Sangguan Bowen menjauh, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan. Menghabiskan semua kekuatan seluruh tubuh, tetapi tidak membantu. Pergilah, Sangguan Bowen. Ling Qingsui meraung keras, dia cemas dan menangis, air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, pikirannya kosong, matanya penuh kehampaan dan keputusasaan. Bagaimana melakukan? Apakah tubuh tak berdosaku akan diakui seperti ini? Bagaimana dia bisa rela? Selama lebih dari 20 tahun, dia menjaga dirinya seperti batu giok. Dia adalah gadis yang sangat konservatif. Dia selalu percaya bahwa keputihan dan kemurnian wanita yang paling berharga harus disediakan untuk orang yang paling dia cintai. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara hantaman keras, dan Sangguan Bowen terbang keluar, dan tubuhnya membentur tangga batu di tepi sungai. Dia jelas ditendang, dan jatuh ke tangga batu di tepi sungai, karena kekuatan tendangannya terlalu kuat, dan kepalanya membentur tangga. Dia benar-benar terpana hingga kesakitan. Bagaimana keadaanmu? Long Zaitian berjalan mendekat dan melihat bahwa pakaian di Ling Qingsui tidak lengkap, jadi dia segera membantu Ling Qingsui dan meletakkannya di belakang pohon besar di pinggir jalan. Kemudian dia melepas pakaiannya dan menutupi Ling Qingsui. Ling Qingsui masih shock saat ini, terus menangis. Ketika dia melihat Long Zaitian, dia merasakan rasa aman yang tak dapat dijelaskan. Dia memeluk Long Zaitian dan membenamkan seluruh tubuhnya di pelukannya. Gerakan tiba-tiba ini membuat Long Zaitian sedikit bingung. Dia tahu bahwa dia harus menjauh, tetapi dia juga berpikir bahwa dia tidak boleh melakukan ini saat ini. Lagi pula, dia dalam keadaan seperti itu sekarang. Harus dikatakan bahwa Ling Qingsui adalah wanita cantik yang setingkat dengan Gu Qinglian. Dipeluk oleh Ling Qingsui seperti ini, Long Zaitian dapat dengan jelas merasakan sosok melengkung Ling Qingsui dan aroma tubuhnya yang seperti anggrek. Nona Ling, tidak apa-apa. Saya di sini. Anda akan baik-baik saja. Biarkan saya menangani masalah di depan saya terlebih dahulu. Long Zaitian menghembuskan napas dengan lembut, dan mengendalikan panas di tubuhnya. Dia adalah pria normal, pria yang sangat normal sehingga dia tidak bisa lagi menjadi normal. Dia perlahan mendorong tangan Ling Qingsui menjauh. Kamu duduk di sini dulu, dan aku akan menangani beberapa hal dulu. Long Zaitian berkata lagi. Apa? Sangguan Bowen bangkit dari tanah dengan sangat kesakitan, kepalanya membentur tangga, dia merasa linglung sekarang. Dia menyentuh kepalanya dan menemukan darah di atasnya. Bajingan, siapa kamu? Sangguan Bowen meraung, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih,
penglihatannya berangsur-angsur pulih. Dia melihat seseorang berdiri di depannya, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, wajah orang itu muncul di depannya. Ini aku. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kamu, Long Zaitian. Kamu lagi, kamu selalu merusak hal-hal baikku. Melihat ini, Sangguan Bowen mengepalkan tinjunya dan berkata, aku menyebutnya hal buruk untukmu. Ini hal buruk untukmu, kan? Jika gadis itu tidak menginginkannya, kamu menentang keinginan orang lain dan memaksanya. Apakah semua pria dari keluarga Sangguan memiliki gen pemerkosaan di tubuh mereka? Long Zaitian berkata dengan cibiran di sudut mulutnya. Kamu tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri, pergilah sekarang. Long Zaitian, kamu sudah menjadi belalang setelah musim gugur, kamu tidak akan lama melompat-lompat, jadi cepat keluar dari sini. Sangguan Bowen meraung. Sangguan Bowen, jika aku tidak pergi, apa yang bisa kamu lakukan? Sudut mulut Long Zaitian menjadi dingin, dan bertanya. Kamu mencari kematian. Sangguan Bowen menggertakkan giginya, matanya memerah, dan dia meninju Long Zaitian. Tetapi Long Zaitian bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Sangguan Bowen datang dengan kepalan tangan, Long Zaitian meraihnya dan membuangnya, langsung membalikkan Sangguan seluruh tubuh Bowen. Sangguan Bowen jatuh ke tanah, rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya, menjerit kesakitan. Beri kamu kesempatan lagi, keluar, jika tidak, kamu tidak akan menginginkan lengan ini. Long Zaitian menginjak lengan Sangguan Bowen dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, Sangguan Bo dengan cepat menarik tangannya, bangkit dari tanah, dan bergegas menuju mobilnya. Ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobilnya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dengan raungan, dia tiba-tiba menyalakan mobil dan berlari menuju Long Zaitian dengan kecepatan penuh. Melihat mobil Sangguan Bowen menuju Long Zaitian, Ling Qingsui merasa dia akan mati lemas. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa, dia bahkan bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Long Zaitian. Namun, Long Zaitian juga memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dia mengambil beberapa langkah untuk berlari ke arah mobil, kemampuan melompatnya luar biasa, setelah menginjak atap mobil, dia langsung melewati mobil tersebut. Dengan tindakan Long Zaitian, Sangguan Bowen langsung terpana. Apa-apaan ini? Apakah ini masih manusia? Pada sudut itu dan pada jarak seperti itu, orang biasa tidak bisa mengelak sama sekali. Dia pikir dia akan berhasil, tetapi dia tidak menyangka Long Zaitian akan tetap melakukan tindakan seperti itu. Setelah mobilnya mengerem sejenak, dia berjalan pergi, dan dia merasa seperti melihat hantu. Kakak Long, kamu baik-baik saja. Ling Qingsui menyeka air matanya dan berteriak. Dia mencoba berdiri, tetapi tidak mungkin, pergelangan kakinya terkilir. Aku baik-baik saja, aku menginginkan hidupku, moralitasnya tidak cukup. Long Zaitian membersihkan debu yang tidak ada di tubuhnya, dan berkata dengan tenang. Bagaimana keadaanmu? Long Zaitian berjalan mendekat, melihat situasi Ling Qingsui, dan bertanya. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, terima kasih. Ling Qingsui menggigit bibirnya, dan menatap Long Zaitian Dao dengan keras kepala. Dipandangi oleh Ling Qingsui seperti ini, Long Zaitian hanya tersenyum kecut. Kamu terkilir pergelangan kakimu. Long Zaitian menatap kaki Ling Qingsui. Ya. Ling Qingsui menanggapi dengan sedikit rasa sakit. Tahan. Long Zaitian melepas sepatu hak tinggi Ling Qingsui dan berkata kepada Ling Qingsui. Oke. Ling Qingsui menggigit bibir merahnya dan menjawab dengan lembut. Long Zaitian menekan kaki batu giok Ling Qingsui dengan tangannya yang besar. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan seperti Ling Qingsui seperti batu giok, bahkan kaki wanita cantik seperti Ling Qingsui sangat halus, dan terasa lembut dan halus saat disentuh. Ditekan oleh Long Zaitian dengan cara ini, Ling Qingsui merasa tidak terlalu sakit. Melihat pekerjaan serius Long Zaitian dan melihat wajah samping Long Zaitian, dia merasa bahwa pria di depannya sebenarnya tampan, tampan yang dewasa, tampan yang mantap. Mendekati Long Zaitian pada jarak sedekat itu, dia bisa mencium bau nafas maskulin di tubuh Long Zaitian. Dia tidak bisa menahan sedikit tersipu, dengan ekspresi siulan di wajahnya. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah melakukan kontak sedekat itu dengan pria manapun. Bab 947. Retakan. Long Zaitian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan terdengar suara garing dari pergelangan kaki Ling Qingsui.
Apa? Ling Qingsui tiba-tiba menangis pelan, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Bagaimana? Apakah lebih baik? Long Zaitian bertanya. Sepertinya lebih baik. Tidak terlalu sakit. Ling Qingsui merasakannya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Itu bagus, di mana mobilmu, sopirmu, dan pelayan di sampingmu? Long Zaitian bertanya. Hari ini cukup sibuk. Saya bekerja lembur. Saya meminta mereka untuk kembali dulu. Saya datang ke sini untuk berbelanja. Saya meletakkan mobil di jembatan. Ling Qingsui menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Tempat ini berjarak beberapa ratus meter dari ujung jembatan. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu tidak bisa mengendarai mobil sekarang. Kenapa kamu tidak meminta keluargamu untuk datang dan mengantarmu kembali? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Ling Qingsui. Oke, aku akan menelepon ke rumah sekarang. Ling Qingsui menanggapi ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, menjentikkan layar, dan menelepon. 2 menit kemudian, Ling Qingsui akhirnya selesai menjelaskan dan menutup telepon. Oke, mereka akan segera datang, mereka harus menunggu setengah jam. Ling Qingsui meletakkan ponselnya dan berkata kepada Long Zaitian. Atau, ayo pergi ke tempat parkir, mobilku ada di sana. Long Zaitian menyarankan, terlalu aneh untuk benar-benar tinggal di tempat ini. Itu bagus, tapi, dalam situasiku saat ini, aku tidak bisa pergi. Ling Qingsui sedikit tertekan saat mendengar ini. Cobalah, aku akan mendukungmu. Long Zaitian menyarankan. Baiklah. Mendengar ini, Ling Qingsui melepas sepatu hak tinggi lainnya. Dengan dukungan Long Zaitian, dia berdiri ragu-ragu dan berjalan maju perlahan, langkah demi langkah ragu-ragu. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, kakinya tiba-tiba lemas, dan seluruh tubuhnya jatuh. Melihat ini, Long Zaitian mengangkatnya. Beri aku sepatumu. Long Zaitian berkata. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia sangat patuh dan memberikan sepatu hak tinggi itu kepada Long Zaitian. Tidak mungkin, Long Zaitian menghela nafas, dan hanya memeluk Ling Qingsui. Orang dahulu mengatakan bahwa pria dan wanita tidak dekat satu sama lain, tetapi orang dahulu juga mengatakan bahwa pria tidak peduli dengan hal sepele. Orang dahulu selalu suka berbicara omong kosong. Ling Qingsui hampir secara naluriah dikejutkan oleh perintah tiba-tiba Long Zaitian. Tetapi segera terbiasa, dia hampir secara naluriah melingkarkan lengannya di leher Long Zaitian, menyandarkan kepalanya ke dada lebar Long Zaitian. Dia bisa dengan jelas merasakan aura maskulin yang kasar di tubuh Long Zaitian. Pada saat ini, wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi semakin memerah, dan jantungnya berdetak tanpa henti. Ada rasa malu, harapan, kegembiraan, bahkan sedikit kebahagiaan. Dia tidak meminta banyak, sepertinya setelah menunggu bertahun-tahun, selama pria ini bisa memeluknya, dia merasa itu sangat berharga. Wanita yang sangat mudah dipuaskan, lebih mudah dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Long Zaitian memeluknya dan berjalan menuju jembatan selangkah demi selangkah, keduanya terdiam. Pada saat ini, Ling Qingsui berharap waktu akan berhenti pada saat ini, selamanya, pikirnya begitu, dia tanpa sadar menyandarkan kepalanya di dada Long Zaitian. Menjatuhkan, dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara detak jantung Long Zaitian. Namun, waktu berlalu dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian, mereka sampai di ujung jembatan. Nona Ling, yang mana mobilmu? Long Zaitian bertanya. Ah, di depan, kita harus melangkah lebih jauh. Ling Qingsui kembali sadar, dan berkata kepada Long Zaitian dengan panik. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berjalan ke arah yang ditunjuk Ling Qingsui. Sampai, setelah berjalan beberapa saat, ada mobil di pinggir jalan, tanya Long Zaitian. Hei, tidak ada di sini, sepertinya masih di depan. Ling Qingsui berkata lagi, saat dia berbicara, dia terus bersandar di dada Long Zaitian. Dia sangat menghargai saat-saat bahagia ini, bahkan jika itu dicuri. Itu di sini, kau beritahu aku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, itulah jalannya. Ada barisan panjang mobil di pinggir jalan, mengikuti barisan mobil ini, dia berjalan maju dan terus berjalan. Kira-kira dalam 1 menit, dia sudah sampai di ujung deretan mobil. Nona Ling, ini akhirnya, bukankah mobilmu ada di sini? Long Zaitian bertanya sedikit tanpa berkata-kata. Ah, aku.
Ling Qingsui sedikit malu saat mendengar ini. Sepertinya aku salah mengingat tempatnya. Harusnya di belakang. Aku harus kembali. Ling Qingsui melanjutkan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya bisa kembali lagi. Yang mana? Long Zaitian bertanya. Ling Qingsui tampak bingung. Lupakan saja, pergi ke mobilku. Long Zaitian mengetahui apa yang sedang terjadi, wanita ini hanya mempermainkan dirinya sendiri. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, wajahnya yang cantik sedikit memerah, sedikit malu. Tidak lama kemudian, Long Zaitian menemukan mobilnya. Pertama-tama dia membuka kursi penumpang dan membiarkan Ling Qingsui duduk. Posisi ini awalnya hanya tersedia untuk istriku. Situasi hari ini spesial, jadi aku hanya bisa membuat pengecualian. Long Zaitian berkata dengan jelas, dia berkata demikian, tentu saja dia memiliki tujuannya. Setelah itu, Long Zaitian mengambil kursi pengemudi. Istrimu benar-benar bahagia. Setelah mendengar kata-kata itu, Ling Qingsui berbicara setelah sekian lama. Berbicara tentang Gu Qinglian, dia punya perasaan, dia tidak tahu apakah itu iri atau cemburu. Dia tinggal di keluarga kaya sejak dia masih kecil. Keluarga hampir memenuhi kebutuhannya. Dia tidak kekurangan apapun. Apapun yang dia inginkan, kakek akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Tetapi pada saat ini, dia harus mengakui bahwa dia iri, dia cemburu. Sebenarnya, aku mencari istrimu. Setelah sekian lama, kata Ling Qingsui. Dia mengatakan kepada saya. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, aku tidak percaya apa yang dia katakan, tapi hari ini, aku percaya. Wajah Ling Qingsui sedikit rumit, dan dia tersenyum kecut. Apa yang kamu percaya? Long Zaitian bertanya. Aku percaya kamu benar-benar hidup bahagia. Ling Qingsui menjawab. Kebahagiaan? Ketidakbahagiaan? Bagaimana mendefinisikan? Hal semacam ini, sulit dikatakan. Mari kita begini, dia sangat diperlukan bagiku. Nyatanya, waktu telah mengubah banyak hal. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Jika aku menemukanmu 5 tahun yang lalu dan bertemu denganmu, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan seperti itu? Ling Qingsui mengatupkan mulutnya saat mendengar kata-kata itu, sedikit tidak yakin dan sedikit sedih. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa semuanya didahulukan, dilayani terlebih dahulu. Ling Qingsui masih marah. Kakak Long. Ling Qingsui menggigit bibirnya, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Long Zaitian dengan mata membara. Apa yang salah? Long Zaitian bertanya, dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Ling Qingsui, dia hanya bisa tersenyum kecut. Sebenarnya, Ling Qingsui menggigit bibirnya, seolah dia tidak memiliki cukup keberanian untuk mengucapkan kata-kata di bibirnya. Sebenarnya apa? Tanya Long Zaitian dengan senyum di wajahnya. Bab 948. Melihat wajah tersenyum Long Zaitian, Ling Qingsui merasa marah lagi. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu merasa bangga bahwa gadis kecil sepertiku menyukai paman sepertimu? Ling Qingsui berkata dengan marah. Tidak. Long Zaitian tersenyum kecut. Kamu punya. Saya tidak. Long Zaitian dengan enggan membantah. Tentu saja kamu harus bangga. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan begitu banyak talenta muda di kota Linjiang, siapa yang naksir aku, Ling Qingsui. Ling Qingsui melengkungkan bibirnya dan berkata, baiklah kalau begitu, haruskah aku berterima kasih padamu? Long Zaitian tersenyum kecut. Itu tidak perlu, itu semua keinginanku sendiri. Ketika Ling Qingsui mendengar kata-kata itu, dia bergumam tak percaya, mengatupkan bibirnya, dan merasa sedikit bersalah. Kakak Long, aku sangat menyukaimu. Aku menyukaimu saat pertama kali melihatmu. Bahkan sampai hari ini, aku masih menyukaimu. Pertama kali aku melihatmu, aku mengenalimu. Kamu adalah pahlawan di hatiku. Ling Qingsui menggigit bibirnya dan mengumpulkan keberaniannya, wajahnya yang cantik sudah memerah. Tapi aku sudah menikah, kamu akan bertemu pria yang lebih baik. Di mata semua orang, aku hanyalah pria kedua yang menikah dengan seorang anak. Dan kamu, putri dari keluarga Ling, kekasih impian pria yang tak terhitung jumlahnya. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Tidak, tidak sama sekali. Selain kamu, tidak ada pria yang lebih baik, dan kamu adalah pria terbaik. Selain kamu, aku membenci siapapun. Jadi bagaimana dengan pernikahan kedua?
bagaimana dengan memiliki anak? Aku bisa menerima. Perlakukanmu anak seolah-olah itu milikmu sendiri. Adapun Anda mengatakan bahwa saya adalah putri dari keluarga Ling, atau kekasih impian pria yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah Anda, dan yang saya pedulikan adalah itu kamu memiliki aku di matamu. Ling Qingsui menatap Long Zaitian dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Nona Ling atas bantuanmu. Aku sudah punya istri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa tersenyum canggung. Dia benar-benar mengerti bahwa apa yang dikatakan Ling Qingsui adalah kebenaran. Namun, dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang membuat Gu Qinglian menyesal. Dia berbagi suka dan duka dengannya. Orang yang telah mengalami kesulitan adalah Gu Qinglian. Perasaan ini tidak bisa disimpulkan dengan menyukai. Aku juga tahu itu. Aku tidak akan menghancurkan hubunganmu atau keluargamu. Tapi bisakah kamu berhenti memperlakukanku berbeda, bahkan jika kamu memperlakukanku sebagai teman? Aku rela membuatmu diam seperti ini. Ling Qingsui menatap Long Zaitian dan berkata dengan penuh kasih sayang. Kamu harus pergi mencari kebahagiaanmu sendiri. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kamu adalah kebahagiaanku, dan bisa menjagamu diam-diam adalah kebahagiaan. Kata Ling Qingsui lagi. Itu tidak adil untukmu. Aku tidak menginginkan keadilan, aku hanya menginginkanmu. Kemewahan terbesar dalam hidupku adalah bertemu denganmu lagi dan menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku sudah memutuskan sejak lama. Jika aku tidak bisa bertemu denganmu lagi, aku tidak akan pernah menikah. Sekarang aku bertemu denganmu lagi, tetapi ternyata kamu sudah menikah, aku merasa sedikit kecewa. Namun, selama kamu memiliki sedikit tempat di hatimu, aku akan melakukannya juga merasa senang. Bukankah permintaan seperti ini terlalu banyak? Ling Qingsui menjawab lagi. Kamu adalah wanita mandiri, kamu memiliki modal yang cukup. Kamu pantas mendapatkan semua yang pantas didapatkan wanita normal, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba tersentuh, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Pokoknya, jangan khawatir tentang itu, aku akan melakukan ini. Ling Qingsui mengatupkan bibirnya dan berkata dengan keras kepala. Oke, Long Zaitian juga tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Saat ini, sebuah mobil melaju dan berhenti di samping Long Zaitian. Mereka datang. Ling Qingsui melihatnya, dan berkata pada Long Zaitian. Nona, kami di sini, ada apa denganmu? Xiao Xing keluar dari mobil, menepuk jendela, dan berkata dengan cemas. Nona Anda mengalami kecelakaan, dan Anda harus membawanya kembali. Long Zaitian menurunkan kaca jendela mobil dan berkata pada Xiao Xing. Bajingan bau, apa yang kamu lakukan pada wanita itu? Wanita itu tidak pernah mengendarai mobil pria asing. Xiao Xing melihat tubuh Long Zaitian dan Ling Qingsui terbungkus pakaian pria, jadi dia langsung meledak. Xiao Xing, apa yang kamu bicarakan? Aku dengan sukarela masuk ke mobil kakak Long. Aku mengalami kecelakaan, dan kakak Long yang membantuku sehingga aku selamat. Ling Qingsui memarahi dengan lembut. Ah, Nona, apa yang terjadi padamu? Nona, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Xiao Xing mendengar ini, dia menjadi gugup lagi. Mari kita kembali dan membicarakannya. Pergelangan kaki saya terkilir. Saya tidak bisa mengemudi lagi. Bisakah Anda membawa pengemudi tambahan? Ling Qingsui bertanya. Bawa, Xiao Su dan Xiao Zhang ada di sini. Jawab Xiao Xing. Ayo pergi, aku akan menggendongmu. Long Zaitian keluar dari mobil dan berkata pada Ling Qingsui. Apa, pelukan? Tidak mungkin. Pria bau, jangan sentuh nona kami tidak bisa membiarkan kalian pria bau menyentuhku. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Xiao Xing bereaksi keras. Xiao Qing, jangan terlalu kasar pada kakak Long. Kata Ling Qingsui dengan wajah dingin. Ngomong-ngomong, dia tidak bisa menyentuh nona. Bagaimana dia bisa disentuh begitu saja oleh seseorang yang semurni dan semurni nona? Xiao Xing bersikeras mendengar kata-kata itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bisakah kamu menggendongku? Ling Qingsui berkata tanpa daya. Aku tidak bisa menahanmu. Tapi Xiao Su dan Xiao Zhang bisa menggendongmu. Xiao Xing kehilangan kata-kata saat mendengar kata-kata itu. Tidak, Xiao Su dan Xiao Zhang juga laki-laki yang bau, mereka lebih bau daripada dia. Segera,
Xiao Xing menyadari masalahnya dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Ayo, biarkan kakak Long datang. Ling Qingsui memberi Xiao Xing tatapan putih, dan berkata tanpa berkata-kata. Tetapi, ayo, tidak apa-apa. Oke, Xiao Xing akhirnya memilih untuk menyerah, dan setelah mengatupkan mulutnya, dia menyingkir. Itu murah untukmu, pria bau, Xiao Xing masih marah. Nak, aku ingin kamu lebih sopan kepada kakak Long. Kamu tidak mendengarkanku, kan? Aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali. Setelah berbicara sebentar, Long Zaitian membawa Ling Qingsui keluar dari mobil. Meskipun Ling Qingsui tinggi dan proporsional, dia tidak terlalu berat, dia telah menumbuhkan semua dagingnya di tempat yang seharusnya. Long Zaitian memeluk Ling Qingsui, dan ada perasaan yang luar biasa di tangan dan lengannya. Harus dikatakan bahwa Ling Qingsui tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang tak tertandingi pada level yang sama dengan Gu Qinglian. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya membawa Ling Qingsui ke kursi belakang mobil lain. Baiklah. Long Zaitian menghela nafas lega. Terima kasih, kakak Long. Wajah cantik Ling Qingsui sedikit kemerahan, dan ada ekspresi malu di wajahnya yang cantik. Sama-sama, kembalilah, ini sudah larut. Long Zaitian melihat waktu dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Ling Qingsui mendengar kata-kata itu dan berkata. Long Zaitian mengangguk, masuk ke mobilnya sendiri, dan pergi. Bab 949. Melihat mobil Long Zaitian pergi, Ling Qingsui menggigit bibirnya, seberkas cahaya melintas di matanya yang indah. Nona, kamu masih disentuh oleh pria yang bau, sangat kotor. Setelah Xiao Xing masuk ke dalam mobil, dia menyikat pakaian Ling Qingsui, dan berkata dengan marah. Xiao Qing, apa yang kamu lakukan? Ling Qingsui sedikit terdiam saat mendengar kata-kata itu. Nona, apakah Anda diancam oleh pria bau itu? Apakah dia menggertak Anda? Saya akan meminta Paman Ning untuk memperbaikinya besok. Xiao Xing bertanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan membuat keributan tentang apapun. Ling Qingsui sedikit terdiam, dia benar-benar ingin Long Zaitian menggertaknya, tetapi dia tidak mau. Inilah yang tidak dia katakan di dalam hatinya. Nona, apa yang terjadi, bisakah kamu memberitahuku? Xiao Xing bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ayo kembali dan membicarakannya. Ling Qingsui menjawab. Xiao Su, kamu pergi dan kendarai mobilku kembali. Xiao Zhang, kamu bisa mengendarai mobil ini. Ling Qingsui menjulurkan kepalanya, berkata kepada Xiao Su di luar, dan kemudian menatap Xiao Zhang di kursi pengemudi setelah berbicara. Baik Bu, kami berangkat sekarang. Xiao Zhang mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dengan mengatakan itu, dia menyalakan mobil dan menuju ke rumah Ling. Cuaca di malam hari agak dingin, Ling Qingsui mengencangkan pakaian di tubuhnya. Ini adalah pakaian Long Zaitian, mengendus napas Long Zaitian di pakaian itu, dia tiba-tiba merasa bahwa malam musim dingin sedikit lebih hangat. Suhu yang diberikan gaun ini sepertinya lebih dari itu. Nona, bukankah ini pakaian pria yang bau? Bagaimana Anda bisa memakai pakaian pria yang bau pada Nona? Nona, Anda memakai pakaian saya lebih tebal dan lebih hangat. Xiao Xing menemukan detail seperti itu adalah Tao. Tidak butuh. Ling Qingsui mengencangkan pakaiannya lagi, seolah-olah dia takut Xiao Xing akan merebut pakaiannya. Nona, kamu tidak akan. Xiao Xing memandang Ling Qingsui dengan ekspresi tidak percaya seolah menunjuk sesuatu. Menyadari mata penuh arti Xiao Xing, Ling Qingsui tersipu. Coba tebak, aku akan memberitahumu saat aku kembali. Ling Qingsui tersipu dan mengedipkan mata, menyiratkan bahwa ada orang lain di sini, dan itu adalah pria lain, dan itu adalah pengemudi Xiao Zhang. Aku tahu, batuk-batuk-batuk. Xiao Xing juga mengerti apa yang dimaksud Ling Qingsui, jadi dia segera menjawab. Nona, perlakukan aku seperti udara. Xiao Zhang mengemudikan mobil dan berkata dengan senyum tercengang. Pikirkan kamu sebagai udara. Oke Xiao Zhang, kamu berani membuat lelucon tentang Nona. Xiao Xing mendengar kata-kata itu, seolah menunjuk ke yang asli. Nona Xiao Xing, kamu bercanda. Ketika Xiao Zhang mendengar ini, rambutnya menjadi hitam. Nona, bonusnya untuk bulan ini hilang, dan dia didenda menggunakan bonusnya untuk mentraktir saya makan besar. Xiao Xing mendengar kata-kata itu, menatap Ling Qingsui, dan bersenandung.
Kurasa tidak apa-apa. Aku akan mendendamu untuk mentraktir Xiao Xing makan besar di akhir bulan. Ketika Ling Qingsui mendengar kata-kata itu, dia mengikuti. Rindu kamu. Ketika Xiao Zhang mendengar ini, ada senyuman di wajahnya, tapi dia juga sedikit malu. Nona bijaksana, kata Xiao Xing sambil tersenyum hei. Setelah berpisah dari Ling Qingsui, Long Zaitian juga diam-diam menghela nafas lega. Sulit bagi seorang pria untuk menolak pelukan seorang wanita, apalagi wanita cantik seperti Ling Qingsui. Sekitar setengah jam kemudian, Long Zaitian kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, sudah lewat jam 10. Ketika dia berjalan menuju pintu, dia melihat Gu Qinglian menunggu di pintu. Dia bersandar di pintu, mengenakan rok panjang, terlihat sedikit lapang, dengan sosok yang bangga, dia terlihat longgar dan menawan. Apa yang salah? Melihat Gu Qinglian, Long Zaitian bertanya. Menunggu Anda. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum lembut. Berjalan mendekat, mengambil barang-barang di tangan Long Zaitian. Setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa Long Zaitian tidak membeli lebih sedikit, jadi dia menyimpan barang-barang itu dengan cermat. Pakaian sudah disiapkan untukmu, di kamar mandi, mandilah. Setelah melakukan semuanya, Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Yah, aku akan pergi sekarang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Setelah mengatakan itu, keduanya naik ke atas, Long Zaitian pergi ke kamar mandi. Gu Qinglian setengah berbaring di tempat tidur untuk membaca majalah. Setelah sekitar 10 menit, Long Zaitian akhirnya keluar dari kamar mandi dan mengeringkan rambutnya. Dia terbungkus jubah mandi, menunjukkan otot yang kuat di bagian atas tubuhnya. Long Zaitian tidak terlihat seperti orang yang sangat kuat, tetapi kenyataannya, proporsi tubuhnya sangat proporsional, besar di tempat yang seharusnya. Gu Qinglian setengah berbaring di tempat tidur, menatap Long Zaitian di atas pencuri majalah, wajahnya yang cantik memerah tanpa sadar. Di tubuh Long Zaitian, selain memiliki lebih banyak bekas luka, sosoknya bahkan tidak sebanding dengan beberapa model pria. Dibandingkan dengan model pria berkulit putih dan kuat di TV, tubuh Long Zaitian terasa lebih maskulin, dan kulitnya sedikit sehat dan gelap, terlihat sangat nyaman. Secara alami, Long Zaitian juga menemukan perilaku mengintip licik Gu Qinglian, dan tiba-tiba merasa bahwa wanita ini lucu. Jadi, dia berjalan mendekat dan mengambil majalah yang dia gunakan untuk menutupi perilaku cabulnya dari wajahnya. Gu Qinglian dengan cepat menutupi wajahnya yang cantik dengan kedua tangan, seolah-olah Long Zaitian merasa malu ketika mengetahui perilaku mengintipnya. Kamu mengintip. Long Zaitian berbaring di samping Gu Qinglian, berbicara belak-belakan. Tidak. Dengan wajah panas, Gu Qinglian membalas dengan lemah. Kamu bilang tidak, apa kamu yakin? Long Zaitian sangat menarik dan otentik. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya mengambil tangannya yang menutupi wajahnya, dan dengan lembut menggenggam leher Long Zaitian. Suamiku sendiri, tidak bisakah kamu mengintip? Gu Qinglian cemberut dan berkata. Maka kamu tidak perlu mengintip, kamu bisa melihat apapun yang kamu inginkan. Melihat wajah cantik Gu Qinglian, Long Zaitian berbicara dengan kasihan. Penipu. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum, berkata dengan sedih, dan mencubit wajah Long Zaitian dengan tangannya. Apakah kamu tidak menyukai penampilan bajinganku? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat menarik. Tidak tahu malu, siapa yang suka? Gu Qinglian memalingkan wajahnya yang cantik sudah memerah. Melihat penampilan Gu Qinglian yang memerah, dia tiba-tiba merasa bahwa wanita ini sangat lembut dan imut. Dia mengulurkan tangan besarnya ke tempat lampu dimatikan, dan setelah itu mematikan lampu, dia dengan lembut mencium pipi Gu Qinglian. Dalam kegelapan, Gu Qinglian juga perlahan menutup matanya, seolah menikmati keinginan Long Zaitian, dan membiarkan Long Zaitian melakukan apa yang dia lakukan. Tidak lama kemudian, terdengar suara nafas di dalam ruangan, dan ruangan itu penuh dengan mata air, dan suasananya menjadi bergejolak. Hampir 1 jam kemudian, Ling Qingsui juga kembali ke rumah, dan Xiao Zhang memarkir mobilnya di depan rumah Ling. Nona, apakah Anda ingin saya membantu Anda turun? Setelah memarkir mobil, saran Xiao Zhang. Bab 950. Lupakan saja, Xiao Zhang, Nona itu tidak bisa disentuh oleh pria yang bau, jadi lebih baik kamu urungkan niatmu. Sebelum Ling Qingsui dapat berbicara, kata Xiao Xing. Aku hanya membantu turun. Xiao Zhang sedikit terdiam, wanita itu memang cantik,
sangat cantik sehingga orang-orang tercekik. Tetapi orang-orang seperti mereka, paling banyak, hanya mengagumi wanita itu. Untuk kecantikan seperti wanita yang begitu luar biasa, dia merasa bahwa meskipun mereka memiliki pikiran yang tidak masuk akal, semua hal yang sangat berlebihan dan kotor. Ini seperti bunga teratai dalam karya Zhou Dunyi, yang muncul dari lumpur tetapi tidak ternoda. Dapat dilihat dari kejauhan tetapi tidak dapat dimainkan, sehingga orang tidak akan memiliki gagasan tentang penistaan sedikit pun. Tidak apa-apa, Nona punya kebiasaan bersih. Aku akan meminta adik perempuan untuk membantu Nona turun, Xiao Qing mendengus, lalu membuka pintu turun. Xiao Zhang hanya tersenyum canggung saat mendengar ini. Namun, saat Xiao Qing keluar dari mobil, dia bertemu dengan Ling Jianghe. Ada apa, Nona? Ling Jianghe bertanya. Lapor ke Patriark Tua, Nona terkilir pergelangan kakinya. Saya akan meminta seseorang untuk membantunya turun. Xiao Qing berkata dengan jujur. Kalau begitu kamu pergi. Ling Jianghe baru saja berkata, tetapi dia hanya berdiri di pintu dan tidak berjalan. Tidak lama kemudian, Xiao Qing membawa sekelompok adik perempuan. Adik perempuan itu datang dan membantu Ling Qingsui turun. Apa yang salah? Melihat ini, Ling Jianghe bertanya. Kakek, tidak apa-apa, hanya kaki yang terkilir. Ketika Ling Qingsui mendengar kata-kata itu, dia berteriak terlebih dahulu, lalu berkata lagi. Mengapa kamu begitu ceroboh? Ling Jianghe hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kakek, aku akan kembali untuk istirahat dulu. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sudah dirawat. Meskipun masih sakit, aku merasa bahwa aku akan sembuh hampir besok. Ling Qingsui berkata dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar kata-kata itu. Yah, ayo pergi, sudah larut. Ketika Ling Jianghe mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Ling Qingsui mengucapkan selamat tinggal, sedikit mengangguk, dan menuju ke kediamannya. Melihat punggung Ling Qingsui pergi, Ling Jianghe sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Gadis bodoh, jika kamu tidak ingin tinggal di perguruan tinggi wanita, inilah saatnya kamu menikah. Aku khawatir kamu jatuh cinta dengan seseorang yang tidak seharusnya, dan kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu sendiri. Ling Jianghe sedikit sedih dan otentik, dan setelah bergumam, Ling Jianghe juga pergi. Xiao Zhang di samping menyaksikan Ling Jianghe pergi, dan kemudian dia melihat ke tempat Ling Qingsui pergi, merasa sedikit emosional. Benar-benar tidak pantas wanita seperti Nona disentuh oleh pria sepertiku. Xiao Zhang tersenyum bodoh dan berkata dengan sedikit emosi. Kemudian, dia masuk ke mobil dan pergi. Sekarang hampir jam 12, lampu di kamar Long Zaitian menyala. Gu Qinglian menutupi tubuhnya dengan selimut, memperlihatkan bahunya yang harum menarik, bersandar di dada Long Zaitian dengan wajah puas saat ini. Sebuah tangan giok menarik dengan gelisah lingkaran di dada Long Zaitian. Sayang, bagaimana kamu mendapatkan sosok yang begitu baik? Wajah cantik Gu Qinglian masih sedikit memerah, dan masih ada pesona yang tersisa di wajahnya yang cantik, membuatnya tampak menawan. Apa sosok yang bagus? Dengan begitu banyak bekas luka di tubuh ini, bukankah itu terlihat jelek? Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Tidak mungkin, ini terlihat jauh lebih baik daripada model laki-laki di TV. Gu Qinglian tersipu, dan berkata terus terang. Lalu apakah kamu menyukainya? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggoda dengan busur yang tidak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Sekarat. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia meninju dada Long Zaitian dengan kepalan kecil, dan berkata dengan marah. Di tempat ini, ada pecahan peluru kecil. Long Zaitian melihat ke bahunya, ada juga bekas luka di sana. Mendengar ini, Gu Qinglian menyentuhnya dengan tangan gioknya, merasa sedikit tertekan di wajahnya. Apakah akan sakit? Tanya Gu Qinglian. Tidak, meskipun itu di tubuhku saat ini, itu sudah ada sejak lama, dan aku sudah terbiasa. Selain itu, ada pecahan peluru lain di tubuhku. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Di mana? Gu Qinglian merasakan sakit yang berdenyut di hatinya, dan bertanya dengan lembut. Di sini, dan di sini, ada 4 pecahan peluru yang tersisa di tubuhku. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Bodoh, apa yang terjadi? Apakah itu sakit? Mendengar ini, mata Gu Qinglian sedikit merah,
dia meninju dada Long Zaitian beberapa kali, dan bertanya. Di medan perang, kamu mati atau aku hidup? Aku bisa bertahan, yang sudah lebih baik daripada kebanyakan dari mereka. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Mendengar ini, Gu Qinglian membalikkan tubuhnya, dan bersandar pada tubuh Long Zaitian. Sepasang tangan giok memeluk tubuh Long Zaitian, telapak tangannya membelai punggung Long Zaitian, dan ada perasaan mengetuk tangan. Gu Qinglian mengerti bahwa tempat di mana perasaan ketukan tangan dapat didengar adalah tempat di mana Long Zaitian meninggalkan bekas luka. Setiap kali dia merasakannya, itu seperti duri di hatinya. Apa yang pria ini lalui hingga meninggalkan begitu banyak bekas luka di tubuhnya? Apakah akan sakit? Gu Qinglian menekan wajahnya yang cantik ke dada Long Zaitian, dan bertanya dengan sangat tertekan. Itu akan menyakitkan. Tapi dibandingkan dengan kematian, ini jauh lebih baik. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu bersamaku selamanya. Bahkan jika aku ingin mati, aku akan mati sebelum kamu, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Gu Qinglian menutup matanya, napasnya sedikit bergetar, dan suaranya sedikit goyah. Tampaknya dengan mata terpejam, dia bisa lebih merasakan kepergian Long Zaitian. Wanita bodoh, bagaimana bisa? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengusap kepala Gu Qinglian dengan penuh kasih sayang. Gu Qinglian menggosokkan kepalanya ke dada Long Zaitian, bibir gioknya mencari-cari, dan dia mengambil inisiatif untuk mencium bibir Long Zaitian. Kali ini, dia lebih mengambil inisiatif. Merasakan Gu Qinglian yang berapi-api, api yang membara di hati Long Zaitian terpancing lagi. Dia memeluk persahabatan lembut Gu Qinglian dan menariknya dengan tangan besarnya, mematikan lampu di ruangan itu lagi. Tidak lama kemudian, suara nafas yang bergelombang dan malu-malu, percakapan seperti nyamuk terdengar lagi dari kamar. Malam sunyi. Villa keluarga Ling, di balkon. Saat itu jam 12, Ling Qingsui masih terlatih-tatih di balkon. Malam ini, bulan dan bintang jarang, dan pada pukul 12, angin sejuk bertiup, memberi orang perasaan yang sangat tepat. Setelah mandi, Ling Qingsui mengenakan rok panjang yang longgar, dan dia tampak gembira. Jika para talenta muda di kota Linjiang cukup beruntung untuk melihat pemandangan ini, mereka pasti akan tergila-gila karenanya. Keindahan di bawah bulan begitu anggun, bagaimana bisa membuat orang acuh tak acuh. Dia bersandar di pagar saat ini, melihat cahaya bulan di seluruh langit, merasa bahagia dan damai. Ini sudah larut, haruskah dia tidur? Ling Qingsui bertanya dengan lembut, mengistirahatkan pipinya yang harum dengan satu tangan. Dia bergumam, dia tidak tahu apakah dia bertanya pada dirinya sendiri atau bulan di langit, mungkin keduanya. Nona, Anda belum memberitahu saya apa yang terjadi. Saat ini, Xiao Xing datang dan bertanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.